penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu. Selamat Hari Minggu Paskah kelima, tanggal 10 Mei 2020. Kita sebagai jemaat GKI San Francisco datang berkumpul di hadapan Tuhan dalam rasa syukur. Bukan karena kita selalu mendapatkan yang terbaik secara fisik, secara material, tetapi karena kita yakin Tuhan memenuhi janji-janjinya bahwa Ia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Karena itu kita percaya saudara bahwa kebaktian kita terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Allah yang memelihara jiwa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian Paskah minggu kelima ini, kita juga mau bersyukur sebagaimana nyanyian Daud dari Mazmur 138 ayat yang ke-4 sampai 6. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Nyanyikan haleluya.
saudara-saudara, dalam kehidupan kita sadar bahwa dosa membuat segalanya menjadi rusak. Dosa membuat hubungan kita melihat diri kita sendiri menjadi rusak. Dosa membuat kita berelasi dengan sesama, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang terdekat, dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, juga merenggang. Dosa juga bahkan melukai hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu mari saudara kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, kami mengaku dosa kami, sebagai orang yang rapuh, sebagai orang yang sering lupa bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami seringkali melukai hati orang lain, mendukakan hati orang-orang terdekat dengan kami, dalam tingkah laku, dalam kata-kata, bahkan dalam sikap tubuh kami yang diam. Kami juga suka melalaikan hubungan pribadi yang perlu dibina bersama dengan Tuhan. Kami gagal memenuhi janji setia kami kepada Tuhan. Oh Lord, gracious God, we want to confess our sin, that we have sinned against you, and it affects our relationship with ourselves and also our neighbors, our families. Oh Lord, please have mercy on us. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, let nothing unholy remain. Apply Thine own blood and extract every stain. To get this blessed cleansing, I all things forgo. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Berbahagialah setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah dan percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 menjadi berita anugerah bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah,
tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyatakanlah pengampunan, damai itu kepada saudara, kepada diri kita sendiri, dan juga kepada sesama. Lord Jesus, look down from thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau hidup dalam firman Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Biarlah kami terbuka untuk berbenah diri agar firman Tuhan hidup, tumbuh, subur dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Oh Lord, we thank you for this beautiful moment. We want to hear your word. From the Bible, help us with the Holy Spirit to read so we can live in your word. So we can continue glorifying your word in our life. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. First reading is from Acts chapter 7, verses 55 to 60. But filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. But they covered their ears, and with a loud shout all rushed together against him. Then they dragged him out of the city and began to stone him. And the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning Stephen, he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out in a loud voice, Lord, do not hold this sin against them.
When he had said this, he died. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang hidupnya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang berhimpun dalam kasih Tuhan, saudara sudah tahu anak saya ada 2. Dan hari ini kita juga dan orang-orang juga mau merayakan Mother's Day, Hari Ibu. Sebagai seorang ibu yang punya anak 2, saya teringat masa-masa waktu hamil dan juga melahirkan. Sakit kan? Biar bagaimanapun saudara pernah mengalami atau mendengar tidak sakit ya dalam proses melahirkan, tetapi pasti ada proses juga, ada sakitnya. Misalnya dalam masa-masa 9 bulan lagi mengandung ya. Saya suka katakan kepada ibu-ibu muda yang kandungannya masih muda, puas-puasin tengkurap. Nanti kalau sudah perutnya semakin besar, susah tidurnya tengkurap ya. Mesti telentang terus. Itu juga gak nyaman. Sakit, walaupun sakitnya bukan berarti ngilu, nyeri, dan sebagainya. Atau misalnya sakit ketika dalam proses anaknya itu sudah pada harinya janin ini mau keluar. Saya sendiri alami itu sakitnya, aduh Bapak Ibu, itu kayak mau jatuh gitu, bagian bawah kayak mau jatuh, ngilu sekali. Serba salah, ke WC salah, duduk salah, tiduran salah, dielus salah, dibiarkan salah, serba sakit. Atau juga mungkin sesudah operasi sesar, C-section. Prosesnya itu akibat anestesinya, obat pereda nyerinya itu sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang, mulai deh nyeri-nyerinya, bekas pegal-pegal, belum lagi bekas lukanya yang masih baru pulih. Jadi sebetulnya
kalau kita memperingati Hari Ibu, tentu saja kita juga mau diingatkan tentang salah satu pengalaman ibu yang besar sekali, hampir dialami oleh semua orang, karena kita tahu tidak semua ibu juga bisa membesarkan anak-anak mereka. Tapi sebagian besar orang bisa membesarkan anak-anak mereka, punya pengalaman ini juga, punya pengalaman menderita juga. Jadi kita menyadari betapa penderitaan itu adalah satu hal yang sebetulnya nggak enak. Tapi kenapa coba ibu-ibu itu mau punya anak satu, punya anak lagi yang kedua, menantikan lagi anak yang ketiga dan sebagainya? Kenapa? Padahal sakit kan? Tidak nyaman kan? Ada berbagai proses yang mesti dilalui. Ya, karena ketika si ibu dengan rasa sakit itu melihat janin bayinya terlahir dengan baik, melihat rambutnya, bentuk tubuhnya, mendengar suaranya, memegang kulitnya yang halus, melihat raut mukanya yang begitu mungil, seketika semua penderitaan itu hilang. Nah, saudara-saudara, kenapa pengalaman soal penderitaan ini menjadi satu hal yang saya katakan dalam khotbah ini? Karena memang kita sebagai orang Kristen tidak asing dengan namanya kata penderitaan. Tidak asing dengan namanya keadaan sakit atau sedih atau punya pergumulan dan sebagainya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana bapak-bapak gereja, bagaimana rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula, bukan hanya sakit, tetapi bahkan mereka berani disesah karena iman mereka, karena karya misi Allah yang mereka jalankan, karena pemberitaan Injil yang mereka katakan selama waktu itu. Mereka berani untuk menderita sampai mati. Nah, saudara-saudara, untuk itulah dalam khotbah ini dengan tema Tuhan memelihara jiwamu, saya mengajak kita untuk mencermati ada 3 kata. Kata yang pertama adalah redoing atau melakukan kembali dalam bahasa Indonesianya. Saya mengajak kita misalnya untuk melihat bagaimana tadi dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Ada seorang bernama Stefanus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dalam catatan tadi, dia disesah. Memang bagian ini sebetulnya saya yakin bukan saya doang yang gak nyaman. Saudara sebagai orang Kristen, banyak pendeta juga sebenarnya ogah nih. Kalau bisa gak usah baca ini lebih enak ya. Karena kisahnya tuh menyayat hati, ngeri, horor, tragis sekali. Bagaimana gak tragis kita melihat Stefanus itu diteriak-teriaki, lalu juga diserbu, diseret keluar kota, dilempari. Termasuk di situ ada seorang muda bernama Saulus. Dia disesah. Stefanus di situ disesah sampai meninggal. Karena Stefanus dalam kehidupannya dia melakukan ulang apa yang menjadi perbuatan Yesus. Apa yang Stefanus lakukan dalam sepanjang kehidupannya itu, dengan jelas Alkitab banyak bercerita bahwa pelayanan Stefanus itu menyerupai pelayanan Yesus. Bahwa dia proclaiming the signs and wonders. Bahwa dia memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah, keajaiban-keajaiban hidup dalam kerajaan Allah. Bahwa dia juga menampilkan bagaimana
Dia mau orang-orang itu datang kepada Tuhan. Dia berani menghadapi mahkamah agama. Mirip dengan Yesus. Dia juga bahkan tadi berani untuk mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kehidupannya bagi Yesus. Memang cara Stefanus dengan cara Yesus ada satu hal yang nyata sekali berbeda adalah dikatakan ketika Yesus itu mulai masuk dalam penderitaannya, ditangkap, kemudian dia disalib, dia juga kemudian dicambuk dan sebagainya. Yesus ada di sana dalam penderitaannya, dalam keheningan, in silence. Dia diam. Berbeda dengan Stefanus. Dia marah. Dia sebetulnya mau meyakinkan ini perbuatan yang salah. Karena apa yang dia katakan sebagai rasul Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya membawa orang-orang yang punya pemikiran berbeda ini bahwa mereka harus bisa bertobat kepada Tuhan. Stefanus mau orang-orang ini mau untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukankah ini juga yang penting untuk kita terus lakukan sebagai gereja Tuhan pada masa-masa Paskah, minggu kelima ini? Bahwa kita sebagai gereja juga dipanggil untuk terus melakukan ulang, mempraktekkan ulang apa yang menjadi pengajaran kehidupan Yesus dan juga cara hidup gereja mula-mula. Karena dengan indah saudara-saudara Lukas yang mencatatkan juga kitab Kisah Para Rasul, dengan indah ketika dia juga membukukan kesaksiannya dalam Injil Lukas dan memulai kisahnya, pelayanannya, kesaksiannya tentang gereja mula-mula pada zaman Kisah Para Rasul, jelas Lukas mau bilang bahwa kebangkitan Kristus justru adalah awal pertumbuhan gereja, awal misi Allah. Kebangkitan Yesus bukan titik puncak selesainya tugas Yesus. Lukas bilang Yesus naik ke surga, tutup Injilnya, selesai. Tapi Lukas juga membuka lagi dalam catatan Kisah Para Rasul, menuliskannya bahwa ternyata Yesus juga berkarya pada catatan Kisah pasal pertama. Karena dia mau mengatakan kebangkitan Yesus justru adalah awal dari perjalanan gereja mula-mula. Dan terbukti, matinya Stefanus tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam gambaran Alkitab, dalam catatan kitab-kitab perjanjian baru, juga dalam zaman kita sebagai gereja di tahun 2020 ini, gereja terus berjalan untuk memberitakan ulang, kembali meyakinkan ulang, meneruskan terus-menerus berita tentang kerajaan surga. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua juga dari teks-teks tadi, kita mau belajar tentang remember. Yang pertama tadi redoing, melakukan ulang. Yang kedua remember. Masih ingat waktu minggu lalu kita perjamuan kudus, ingatlah akan aku. Remember, bukan dismember. Bukan member itu kan anggota ya. Dis itu ingat kata diskualifikasi, memutus. Tidak. Tetapi bahwa gereja adalah tindakan ketika kita menghimpun ulang, membuat anggota-anggota itu kembali berkumpul, berhimpun. Persis dengan bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan para murid yang ada dalam pintu-pintu terkunci. Dia remember, dia mau mengumpulkan kembali murid-murid yang dia sudah selama ini kader untuk memberitakan kerajaan sorga. Dan saudara-saudara, dengan sangat menarik juga kita melihat bahwa Allah terus melangkah dengan bebas. Allah terus memanggil gereja untuk mengikuti jejaknya.
sehingga dimanapun gereja itu berada, semua anggotanya dikumpulkan ulang, mengingat kembali apa yang menjadi jejak pelayanan Yesus dalam kehidupan kita. Dan dengan indah saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya kitab kitab Bilangan, Ulangan, di situ juga ada banyak perdebatan orang Israel tentang apakah Yesus itu mau disembah di dalam sebuah tempat yang manusia buat, dalam bait Allah, ataukah Yesus itu adalah dia yang mobile. Apakah dia adalah Tuhan yang, Allah itu adalah Tuhan yang mobile, Tuhan yang terus bergerak, termasuk juga di padang gurun. Kita misalnya tahu tentang adanya kemah-kemah pertemuan, di mana di situ juga Allah mau dimuliakan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan bagi penulis Lukas sendiri, bait suci memang adalah sebuah tempat yang baik alami bagi orang Yahudi untuk menyembah Tuhan, untuk memberitakan Yesus sebagai Kristus. Tetapi pada saat Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul, dia juga tahu bahwa Yerusalem dan baitnya itu sudah dihancurkan oleh pemerintahan Romawi. Sehingga jelas bahwa kini adalah bagaimana gereja itu mengingat akan Yesus, dan juga mempersekutukan, anggotanya dihimpun kembali, dipersekutukan kembali, dikaribkan lagi, didekatkan lagi, dihubungkan lagi, supaya mereka terus bermegah dalam apa yang menjadi kebaikan bagi Tuhan. Lalu juga yang terakhir saudaraku, resilience. Yang ketiga, kata ini saya suka sekali untuk kita juga terus ingat. Resilience itu berbeda dengan resistance, kan? Contoh, misalnya saya punya kacamata itu punya anti gores, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga punya kacamata, itu hal biasa kan? Kita beli anti gores supaya dia resist, supaya dia tahan goresan, ya. Atau juga misalnya jam tangan, biasa kan ada tuh 100 meter, 200 meter resistant, water resistant. Jam tangan itu 100 meter, 200 meter tahan air, ya, tahan kedalaman air. Iman Kristen itu bukan dibangun hanya untuk resisten. Bukan berarti tahan, enggak. Iman Kristen itu justru adalah iman yang dibangun untuk bisa tahan uji, resilience. Tahan uji ini, perseverance ini, resilience ini berbeda dengan resisten. Resilience ini adalah berarti kita melihat kalau kita punya sesuatu yang melukai, yang menimbulkan sesuatu yang mengecewakan, maka mari kita sebagai individu, sebagai pribadi, dan sebagai keluarga, serta sebagai gereja, merespon hal ini bersama-sama. Supaya kita tahan, supaya kita biasa untuk menangani hal ini. Supaya ini menjadi bagian kita. Kenapa? Ketika Yesus bangkit, dia menunjukkan bekas luka-lukanya. Tubuh Yesus bukanlah tubuh yang bebas luka. Seperti orang yang habis operasi, estetika. Tidak. Lukanya masih ada, bekas tombak di lambungnya masih ada. Tubuhnya juga adalah tubuh yang sama. Itu berarti Yesus dalam dunia orang mati maupun sampai dia naik ke surga, dia membawa semua pengalaman kemanusiaan itu bersama dengan dia. Dia membawa semua bukti-bukti kejahatan manusia, penyaliban manusia terhadapnya itu bersamanya ke dalam sorga. Dia mau menunjukkan kepada kita umatnya, gerejanya, bahwa luka, pengalaman buruk, bahwa kepedihan, bahwa pergumulan itu adalah bagian dari iman kita. Itulah sebabnya tadi saudara dengan indah di dalam kitab 1 Petrus
kita belajar tentang adanya batu penjuru. Kita juga melihat bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Seperti tadi saya bilang. Ternyata Tuhan mau bahwa dia disembah bukan lagi hanya di dalam sebuah bangunan saja, dalam sebuah bait suci saja, tetapi kita sendiri sebagai persekutuan orang percaya, sebagai para murid pada anggota gereja pada masa kini, kita juga adalah baitnya. Di dalam salah satu pemaparan teologi yang dipetakan oleh seorang pendeta bernama Pendeta Dr. Septemi Eucharistia Lakawa, menarik bahwa di dalam pembahasannya tentang selisih trauma, dia mengatakan bahwa kalau kita misalnya berdoa, saya pernah mengatakan kutipan juga dari seorang pendeta yang sudah meninggal dunia, ora et labora, berdoa adalah berdoa dan bekerja, but ora also es labora, berdoa juga adalah bekerja. Dan Pendeta Septemi Lakawa menekankan juga satu hal yang baik sekali, bahwa jadikan doa itu bukan hanya sebuah susunan kata pengalaman yang terpisah. Misalnya ayo doa malam saudara, Senin malam kita berdoa 1 jam, lalu selesai berdoa selesai, Senin malam itu menjadi kusuk kita doa, tidak. Tapi juga doa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Doa itu menjadi tubuh kita. Kita juga adalah sebuah doa. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan itu juga adalah doa. Jadi saudara-saudara, mari kembali kepada 3 kata tadi. Redoing, remember, resilience. Bahwa sebagai gereja kita melakukan kembali apa yang Yesus mau. Bahwa sebagai gereja kita juga menghimpunkan kembali semua anggotanya. Bahwa aku bukan lagi hanya berarti aku orang Indonesia, punya suami 1, punya anak 2, tetapi juga aku adalah saudaramu. Kamu juga adalah saudaraku. Kita adalah saudara dalam Kristus. Kepedihanmu adalah kepedihanku. Bahagiaku adalah bahagiamu. Dan juga dalam kata yang terakhir tadi, resilience. Menjadi orang-orang yang tegar. Karena kita tahu terluka, bersedih, kecewa, berbuat salah, itu bukanlah hal yang seharusnya menjadi sebuah hal malu. Tidak. Tetapi mari kita kelola itu menjadi sebuah pengalaman bersama, supaya kita menjadi pribadi yang semakin berbeda, lebih baik seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika masa shelter in place ini masih berlangsung, selalu jadikan pengalaman setiap hari menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk selanjutnya. Ketika pun nanti pada waktunya toko-toko dibuka, ketika nanti pada waktunya gaji kembali lancar, ketika nanti pada waktunya saudara dan saya ternyata bisa memilih satu pekerjaan yang mungkin buat saudara jumlahnya penghasilannya lebih besar. Tidak apa. Yang pasti pengalaman ketika aku harus di rumah saja membuatku dekat dengan anakku, dengan suamiku, membuat aku senang masak, membuat aku senang berolahraga, membuat aku suka kreatif, membuat aku suka berkontak dengan teman-temanku, membuat aku suka menelepon orang tuaku, membuat aku suka berdoa setiap waktu, itu juga tetap di bawah. Karena pengalaman itu memperkaya kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Selamat menikmati kekayaan bahwa Tuhan memelihara jiwa kita. Tuhan memberkati.
Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kiranya firman yang baru saja disampaikan dapat memberikan kekuatan serta penghiburan bagi kita semua. Sekarang telah tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Oleh karena itu bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Pua melalui email session@gkisf.org. Majelis jemaat juga ingin mengucapkan selamat kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225. Persembahan dapat diberikan juga secara online di website berikut ini. Jemaat juga dapat menulis cek dan mendepositkannya ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Persembahan dapat juga dilakukan dengan transfer ke rekening bank
of America atas nama GKI San Francisco, routing number dan nomor account telah dicantumkan di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa shelter in place ini, Majelis Jemaat ingin mengajak Anda sekalian untuk bergabung dengan kami dalam kegiatan-kegiatan berikut ini. Setiap Senin malam, diadakan doa bersama, mulai pukul 8:30 malam sampai dengan 9:30 malam. Pemahaman Alkitab diadakan setiap hari Kamis malam dari pukul 8:30 sampai 8:30 malam. Youth Fellowship diadakan pada hari Sabtu jam 8 malam sampai dengan 9 malam. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan-kegiatan berikut ini, Anda dapat melihatnya di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall yang diadakan setelah ibadah ini selesai. Sekian warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Sampai jumpa minggu depan di channel dan jam yang sama. Stay healthy, stay safe. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami diyakinkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami secara penuh. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kami bersama juga mau membawa setiap pergumulan kami. Ketika di masa-masa pandemi COVID-19, ada banyak orang juga yang mulai resah karena mereka hilang pekerjaan, karena mereka juga hilang kesempatan. Mereka bingung untuk mengatur pengeluaran yang terus harus dipenuhi, baik itu urusan rumah, urusan perbaikan rumah, anak-anak juga kebutuhan les atau ekstrakurikuler lain, dan juga kebutuhan untuk ikut memikirkan kesusahan, pergumulan sesama, dimulai dari orang-orang terdekat, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan tetangga, dan bahkan dalam lingkungan keluarga dan sahabat kami. Tuhan, ada banyak orang juga resah, bahkan juga masih bersedih, karena mereka harus dirawat inap dalam masa-masa seperti ini.
Bahkan ketika kematian datang, protokol itu diharuskan menangani kematian seseorang berdasarkan protokol seperti penanganan jenazah pasien yang terinfeksi. Stigma, label diberikan. Ini semua menjadi beban moral, beban spiritual bagi keluarga dan tetangga. Belum lagi mereka yang masih dalam proses pantauan atau juga perawatan karena terinfeksi. Juga mereka yang sakit atau perlu berobat karena sakit-sakit lain, baik karena penyakit yang panjang pengobatannya maupun penyakit yang pendek saja pengobatannya. Ada juga di antara kami, saudara seiman kami, yang baru saja dioperasi, padahal usianya juga sudah lanjut dan tentu pemulihan sel-sel kulit, tulang, dan bagian tubuh lain tidak bisa cepat-cepat seperti dulu. Tuhan, tapi kami bersyukur karena di tengah-tengah semua peristiwa ini, kami belajar untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong. Kami belajar untuk saling memperhatikan. Kami belajar bahwa tua, muda, semua dipanggil untuk saling bertolong-tolongan, menanggung perkara di dalam Kristus. Kami juga mau berdoa bersama dengan orang tua di antara keluarga, tetangga, saudara seiman kami juga. Kiranya Tuhan juga penuh rahmat, terus menyertai dan memakai kami dan keluarga mereka masing-masing, supaya mereka tidak pernah merasa kesepian. Dan anak-anak kami yang lebih muda pun belajar berbangga untuk ikut merawat orang-orang yang tua di antara mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI San Francisco bersama dengan gereja GKI lain dalam tubuh Presbyterian Church USA. Dan pada Selasa mendatang ini, San Francisco Presbytery juga akan tetap rapat secara online. Tidak mudah. Tuhan, terima kasih karena sebagai gereja yang esa, kami diperkuat satu dengan yang lain. Karena itu biarlah program kerja pelayanan kami sebagai jemaat GKI San Francisco terus bernyala-nyala untuk anak-anak, untuk juga mereka orang tua yang anak-anaknya masih kecil, bahkan ada yang para ibu sedang mengandung janin dalam rahim-rahim mereka, atau juga keluarga-keluarga yang menanti-nantikan kehamilan pada tubuh sang ibu. Tuhan, terima kasih karena kami juga punya saudara dalam Kristus. Kuatkanlah, segarkanlah semua kami, supaya tubuh yang sehat, persahabatan yang akrab, persekutuan yang mesra dalam Kristus menjadi selalu ciri khas kami sebagai gereja Tuhan. Kami juga bersama mau berdoa bagi negara Amerika Serikat, juga negara lain, juga negara Republik Indonesia. Biarlah hubungan diplomatik, juga hubungan-hubungan yang diupayakan melalui setiap orang di dalamnya memperkaya kehidupan yang bermegah dalam kasih Tuhan. Bukan karena bangga warna kulit, juga bukan karena bangga status sosial, juga bukan karena bangga akan status kewarganegaraan, tetapi kebanggaan itu berdasarkan kami adalah warga kerajaan Allah, sehingga di dalamnya ada persaudaraan, persekutuan, kesetaraan, pemerdekaan, dan juga keadilan satu dengan yang lain. Inilah Bapa doa kami yang kami sadari terbatas. Kami juga teringat kepada Shine School di Jakarta. Biarlah Tuhan juga berkati sekolah ini yang sudah membina relasi dengan kami sebagai jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, sempurnakan di dalam kehendak-Mu, sebagaimana doa yang Tuhan ajar kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nama kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia Saudara, kebaktian kita sebagai Jemaat GKI San Francisco Minggu Paskah kelima tanggal 10 Mei 2020 akan selesai dalam tayangan ini. Tetapi justru ibadah nyata kita dimulai. Karena itu tetaplah saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Tetaplah berkarya bagi Dia dalam susah dan senang, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, damai sejahtera yang senantiasa menyinari wajah-Nya kepadamu, juga menguatkanmu dalam setiap pekerjaan, supaya kasih dan kerajaan Allah nyata di muka bumi. Kiranya juga kasih Tuhan Yesus Kristus beserta denganmu, sehingga engkau senantiasa juga dipakai untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus beserta dan menjagamu juga. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mengucapkan Happy Mother's Day buat ibu-ibu GKI SF. Tuhan memberkati. For my wife and mom of 2 children, Evangeline Pua, Happy Mother's Day. Hi, Mom. Happy Mother's Day. We We love you.
Bye-bye. Kepada para ibu di GKI San Francisco, saya mengucapkan Happy Mother's Day. Tuhan memberkati. Hello, beloved mothers. Thank you for giving birth to me. Thank you for giving birth to my children. Happy Mother's Day. Thank you for always taking care of us. We love you. Happy Mother's Day. Hai, Happy Mother's Day buat ibu-ibu GKI SF. Hi, Mommy. Thank you for taking care of us. We love you, and you're the best mom in the whole world. Happy Mother's Day! Untuk para ibu selamat ya, karena sudah dipercayakan Tuhan untuk mempunyai anak. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk mendidik anak-anak kita supaya kita boleh menjadi happy mothers. Happy Mother's Day. 1, 2, 3. Happy Mother's Day! Yeah! Happy Mother's Day! Hello ibu-ibu GKI San Francisco. While we are still in the midst of coronavirus pandemic, tapi biarlah kita tetap bersukacita, khususnya ketika kita akan memperingati Hari Ibu, Mother's Day. Happy Mother's Day!